tepatnya yang di dalam serat Jayabaya Musaror juga disebutkan bahwa wong desa iku wedale kang duwe pajek 1000 pan sinuda dening Narpati mung metu 100 dinar. Sehingga tidaklah mungkin menyewakan, menggadaikan, melelang, atau menjual aset-aset negara demi komisi untuk kepentingan pribadi, partai, kelompok kepentingan, atau kroni-kroninya. Salah satu versi ramalan menyebutkan Ratu Adil itu dengan sebutan Heru Cokro, yang berarti payung mustika atau lambang pengayoman, persaudaraan, serta pelayanan. Ratu Adil Notonegoro dipercaya publik sebagai pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan di bumi Nusantara. Ratu Adil itu juga seorang yang mampu sebagai manajer profesional negara. Ciri ini nampaknya yang sering disebut-sebut sebagai Notonegoro. Notonegoro itu bermakna menata, mengatur, mengelola, atau memanage negara secara adil dan bertanggung jawab. Notonegoro bukan berarti menguasai negara, apalagi kalau kekuasaannya itu hanya untuk mengambil keuntungan dari negara demi partai, kelompok kepentingan, atau para pengusaha yang mendanai sang pemimpin atau partainya itu. Notonegoro itu adalah sosok yang mampu mengelola, menyelaraskan, serta mempersatukan keberagaman golongan, kepentingan, dan tingkatan sosial masyarakat, sehingga semua kebijakannya akan memuaskan semua lapisan, sehingga dapat dikatakan bahwa wadya punggawa sujud sadoyo tur padha rena perintahe, atau dalam Indonesia semua pihak taat serta merasa puas terhadap kebijakannya. Dengan demikian, secara nalar sulitlah kiranya jika seorang Ratu Adil ini masih terlibat secara langsung di dalam salah satu partai, apalagi menjadi ketua atau penanggung jawab akan jatuh bangunnya partai itu. Kepiawaiannya mengelola negara menyebabkan semua rakyat tidak merasa terperas tenaganya dengan beban-beban pajak yang di dalam serat Jayabaya, tepatnya yang di dalam serat Jayabaya Musaror juga disebutkan bahwa wong desa iku wedale kang duwe pajek 1000 pan sinuda dening Narpati mung metu 100 dinar, atau orang desa atau rakyat yang biasa yang berpenghasilan terkena pajak 1000 diturunkan pajaknya oleh sang raja menjadi 100, bukan malah dinaikkan beban-bebannya di satu pihak untuk menutup kerugian negara akibat orang kota alias para konglomerat nakal. Semua kekayaan serta potensi persada tanah air dikelola dengan baik oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan diprivatisasi demi kepentingan konglomerat yang mau diajak saling bersepakat, dan bukan pula untuk kepentingan asing yang dapat memberikan restu memperkuat kekuasaannya. Ratu Adil Notonegoro tidak merasa malas dan juga tidak terlalu bodoh atau ceroboh di dalam melakukan pengelolaan negara secara profesional, sehingga tidaklah mungkin menyewakan, menggadaikan, melelang, atau menjual aset-aset negara demi komisi untuk kepentingan pribadi, partai, kelompok kepentingan, atau kroni-kroninya. Salah satu versi ramalan menyebutkan Ratu Adil itu dengan sebutan Heru Cokro, yang berarti payung mustika atau lambang pengayoman, persaudaraan, serta pelayanan. Sang Heru Cokro ini hanya berpenghasilan 7.000 rial per tahunnya. Penghasilan yang sangat terbatas ini mengisyaratkan bahwa sang Heru Cokro tidak mungkin menempuh money politik untuk mencapai tahtanya. Dari berbagai ciri yang tersebar di dalam berbagai versi ramalan tersirat,
bahwa di dalam sosok Ratu Adil itu bersemayam keterpaduan serta keselarasan jiwa atau ruh ponco pa manunggal atau 5 pa yang bersatu, yaitu Pandito, Pangayom, Panoto, Pamong, Pangkreh, atau pendeta, pelindung, manajer, pelayan, dan pemimpin.